Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi jamaah zuhur Masjid Raya Padang. Kuliah zuhur kita ini adalah saya buat bahan supaya bisa kita pahami walaupun waktu sangat terbatas. Judul yang akan kita kemukakan, berzikir hidup, tidak berzikir mati. Ya, ini bahan ada sedang dibagi ya. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran menyuruh berzikir, antara lain terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfuruni. Oleh sebab itu berzikirlah kamu kepadaku, kata Allah. Niscaya aku ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ayat sebelumnya, maksud sebelum 152 ini, menjelaskan bahwa kehadiran Nabi Muhammad, datang dia membacakan Al-Quran dan menampilkan penjelasannya, yaitu hadis tibyan, dan mengajarkan sesuatu yang belum diketahui seperti kisah umat dahulu, kemudian kisah para nabi, kisah yang akan terjadi. Oleh sebab itu berzikirlah, niscaya Allah ingat pula pada kita bersama. Sidang zuhur yang berbahagia, berzikirlah kepada Allah itu maksudnya adalah zikir lisan, zikir hati, zikir tubuh. Misalnya solat ya, solat itu kan zikir juga. Aqimus shalah li zikri. Solat ini zikir juga nih. Mengandung 3 unsur sekurang-kurangnya. Pertama, dalam solat itu ada 3 unsur. Pertama, tasbih dan takbir. Ya, ada di dalam solat kita itu tasbih, takbir. Carilah. Kemudian kedua, khusyuk dan tadabbur bacaan. Asal saya ceramah di Masjid Raya ini yang sering saya tekankan bacaan. Di YouTuber saya pun sering mengatakan bacaan Arab ini. Ketiga, ada rukuk dan sujud. Itu kan zikir. Allah mengingat orang yang berzikir. Apa pula maksudnya? Kalau kamu berzikir kepadaku, azkurkum, itu jawabnya. Aku ingat kepadamu. Maksudnya adalah membalas dengan kebaikan, ihsan, rahmat, nikmat di dunia dan di akhirat. Ini sumbernya dari tafsir Munir atau tafsir Nawawi ya. Jadi di samping iman, kita kan diajari dulu pertama beriman. Ada 3 unsur terkandung pada zikir. Pertama, sadar. Sulit orang zikir kalau nggak ada kesadaran. Yang kedua, berucap. Akibat sadar itu keluar ucapan. Berikut, berbuat. Pendidikan sangat menentukan untuk itu. Menggunakan akal pikiran tentang diri kita dan alam sekelilingnya. Lihat, ini contohnya, betapa uniknya ciptaan Allah. Semuanya ini tidak dapat kita ciptakan, hanya dapat untuk menikmati. Menikmati pun sangat terbatas, batasnya pun tidak diketahui. Bayangkan itu. Jadi kalau ada kesadaran kita itu datang, makin tinggi ilmu manusia, semestinya sejahtera pula lah hidup manusia, dan semestinya semakin sadar pula lah manusia kepada Allah
Subhanahu wa taala. Sebab sejahtera yang abadi akan terwujud manakala bersamaan sadar kepada yang Maha Pengasih dan Penyayang dan sadar pula tentang zikir tadi. Unsur zikir tentang sadar berarti sangat mengenal Allah. Akibat kesadaran atau ma'rifatullah itu, maka muncullah zikir berikut, yaitu mengucapkan dan membaca. Telah banyak bacaan atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti doa ketika selesai buang air besar dan kecil, ketika hendak tidur dan bangun tidur, dan lain sebagainya. Jadi tugas kita sekarang membacanya itu. Semakin tinggi kesadaran seorang terhadap kekuasaan dan nikmat Allah, maka semakin tidak henti-hentinya ia berkumat kamit atau sekurang-kurangnya berzikir dalam hatinya. Jadi non-stop. Sedang bawa mobil, sedang bekerja, ada terus. Tapi itu syaratnya kesadaran. Khusus mengenai ucapan atau penyebutan orang berzikir telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, tentu di dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu, pendidikan dan latihan terutama bagi anak-anak didik, karena tangkapan mereka masih kuat, semestinya diajarkan sendiri sedini mungkin tentang seluk-beluk bahasa Arab. Bukan sekedar tulis baca Arab saja, akan tetapi juga tata bahasanya. Kemanapun saya ceramah, saya sampaikan itu. Sangat risih saya, ya, karena bahasanya itu hanya dihafal, ya. Jamaah Zuhur yang berbahagia, di sini ada YouTube yang saya kemukakan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bukan nanti Natalina Damanik ada di situ. Saya menyampaikan di YouTube, ya sudah sampai 100 berapa itu. Ya bisa kita lihat. Orang yang berzikir yang telah memiliki unsur pertama, yaitu sadar, akan mengiringi unsur kedua menyebut, dan menyusul ketiga melaksanakan atau mengamalkannya. Semakin tinggi kesadaran dan pemahaman yang disebutkan, semakin kelihatan pula lah kesalehan si pezikir. Tidak ada hari yang sia-sia begitu saja, kecuali diisi oleh amal soleh sebagai bukti kesadaran dan ucapannya. Mulai dari bangun tidur sebelum subuh sampai waktu tidur setelah sholat isya, rentangan waktu itu semuanya diisi dengan amal soleh. Mungkin diselingi juga dengan bangun malam. Begitulah pengaruh kesadaran, ucapan, dan aktivitas orang berzikir. Hidupnya pun penuh dengan amal soleh yang mencakup ibadah mahdah atau ghairu mahdah. Untuk itu Rasulullah mengemukakan perumpamaan an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkuru rabbah masalul hayy wal mait, akhrajahul Bukhari. Dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, perumpamaan orang yang berzikir terhadap Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir, tak ubahnya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Saya terasa sekali bagi saya ini, masih hidupkah saya ini atau sudah mati? Saudaraku, coba kita renungkan perumpamaan yang dikemukakan oleh Rasulullah ini. Berzikir yaitu orang yang sadar dan kenal kepada Allah, serta diiringi oleh ucapan-ucapan yang muncul dari lubuk hatinya yang dalam dan dilaksanakan oleh setiap ruas buku tubuhnya dalam bentuk amal soleh. Semua itu karena ketundukan akal fikirannya. Berarti inilah orang yang hidup. Sebaliknya, orang yang tidak berzikir berarti telah mati, walaupun masih berjalan-jalan dan bergerak dalam hidup. Seandainya diajukan pertanyaan, apakah sebenarnya yang dimaksud hidup bagi manusia? Coba kita dalami. Apa sebenarnya maksud hidup? Di sini dijawab. Lalu dijawab pula dengan mendalam. Arti hidup bagi manusia adalah beramal soleh. Kalau tidak beramal soleh, kita lagi mati. Tapi kalau sudah beramal soleh, kita mengerti, kita sadar, berarti hidup. Hidup sama dengan amal soleh, tidak diisi dengan amal soleh sama berarti mati. Tapi jangan dituduhkan seorang marah orang sama kita.
Kan ada duduk-duduk di lapo atau di mana, ada mengandung soleh atau tidak? Kalau enggak sudah mati. Coba perhatikanlah, lihat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Baqarah ya, yang sering dibaca kalau takziah. Wala taqulu lima yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang gugur di jalan Allah, mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka yang hidup tapi kamu tidak menyadari. La tash'urun. Jadi yang sebenarnya hidup itu kalau baik. Kalau enggak baik berarti sudah mati. Berarti mayat berjalan. Oleh sebab itu berzikir kepada Allah akan memberi hidup yang sebenarnya. Apalah artinya hidup tanpa zikir? Orang yang berzikir pasti beruntung. Itu hadis juga. Karena itu mohon. Apa itu kalau sudah sholat? Allahumma a'inni ala, kalau aku ya, Allahumma a'inni, itu mengko bahasa Arabnya, Bu. Saya lihat itu ustaz sudah lancar membaca hadis, cuma si jamaah nggak ngerti, cuma hafal aja. Makanya kalau kita sudah tua-tua ini oke lah, payah belajar bahasa Arab. Anak-anak yang kecil lagi, ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Karena itu tolonglah aku untuk menjadi hamba yang selalu berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sidang pengajian zuhur yang berbahagia, ingat itu ya, kalau sudah kemana kita jalan, di mana kita bekerja, enggak ingat kita kepada Allah, apalagi tidak pekerjaan soleh, berarti mayat berjalan kita. Tapi jangan dituduh sama orang, anda ini marah, kan itu yang menjadi persoalan sekarang. Sebenarnya kita sudah bagus ini hidup, sudah penuh dengan kedamaian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an